Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, Assalamualaikum buat teman-teman yang baru hadir di sore hari ini. Terima kasih sekali kehadiran kalian. Terima kasih. Saya barusan mendapatkan informasi bahwa masih ada saja calon pekerja migran, calon pekerja migran ya. Bisa dikatakan calon pekerja migran diberangkatkan ke Jepang, diberangkatkan ke Jepang dengan cara hanya 6-7 hari berangkat dan akhirnya terjebak. Terjebaknya seperti apa, Miss? Dia sudah membayar 70 juta dan dideportasi. Ini 4 orang. Mereka belum telepon saya, mereka sudah memberikan informasi ini. Itulah yang saya katakan dengan bekerja secara prosesnya instan. Kalian nggak pernah percaya kalau saya bilang prosesnya itu lama. Seperti tadi mbaknya yang siang tadi telepon bahwa anaknya tidak mau proses ke Jepang karena prosesnya lama. Iya, yang legal-legal kan prosesnya memang lama, Mbak. Kan prosesnya memang lama. Jadi kalau kamu pengen prosesnya cepat ya nggak apa-apa. Tapi kamu terjerat di ilegal. Jadi ini ada 4 orang ini sudah terjerat. Tapi mau gimana lagi? Uang sudah masuk dan nggak bisa kembali uang tersebut. Uangnya sudah nggak bisa kembali, kalian mau nagih kemana? Bener nggak? Mbak Lina Lampung, terima kasih. Mbak Nower, Mbak Umi, Mbak Esther, terima kasih sekali. Mbak Sriatun, Esther Kenny, Ida Fitriani, Mbok Dewor, Putri Deso, Camai Ceriwis Channel, wih jempol Miss, terima kasih. Jadi kalian selalu maunya yang instan-instan saja. Firman Tobat, terima kasih juga absennya. Putri Deso, I'm coming. Ya kalau kalian maunya yang instan ya udah silakan. Tapi jangan salahkan keadaan jika kalian tidak bisa terbang secara formal. Akhirnya kalian tertipu. Kalau sudah tertipu kalian nangis-nangis. Ya emang dari awalnya nggak ada yang proses seperti itu. Kalian sendiri yang memaksakan diri kalian sendiri. Bisa difahami nyampe di sini. Mbak Musrifah, terima kasih. Amei, Ningsih, Mbak Sri Hayati. Kalian maunya prosesnya cepat. Ya udah, kalau cepat itu ilegal. 100% ilegal. Terus giliran kalian ditipu, kalian nangis. Katanya tertipu. Bener nggak? Mau apa coba? Firman Tobat, terima kasih. Putri Deso, Mbak Musrifah, Amei, Ningsih, Sri Hayati, Linda Lestari, Kirana Susi. Jadi itulah yang terjadi. Pada kenyataan memang seperti itu. Saya sudah mengingatkan berkali-kali bahwa tidak ada proses 7 hari sampai seminggu, 1 bulan, 2 bulan. Prosesnya itu lama, Mbak. Nggak seperti yang dikatakan oleh Cangkeme Calo. Nggak ada proses itu cepat langsung bisa terbang. Proses apa? Jadi jangan sesekali percaya sama omongan Calo yang manis-manis. Kalau kalian tetap memaksakan diri ya jangan nangis. Karena kalian terbiasa dengan janji-janji manis. Ya jangan nangis. Benar nggak? Jadi Mbak Usniawati, Linda Lestari, terima kasih. Halo? 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, suaranya sing keras Mas. Wong lanang kok suarane klemek-klemek ra krungu aku. Iya, Ada apa Mas? itu teman saya kayak gitu dijanjiin katanya kerja ke luar negeri. Ya udah masuk uang 70. Nggak dengar aku suaranya. Kamu kayak di kamar mandi aja Mas. Enggak, suaranya. Ayo, keras dikit dong. Iya, itu teman saya. Ya kan TKI katanya mau kerja ke luar negeri. Iya, dari udah berapa bulan nggak terbang-terbang. Berapa bulan? Sebelum udah lama, sekitar 6 bulan lebih, hampir 1 tahun lah, udah lama. Oke, belajar bahasa dia. Ya, terus saya kemarin itu saya tanya pas ya ketemu. Sebelum itu dia tur dulu katanya keliling. Habis keliling beberapa negara. Keliling beberapa negara?
Iya, ke Heeh. Singapura katanya, ke mana-mana itu. Terus habis pulang itu dia berangkat ke Jepang 6 orang katanya. Terus? Ke Jepang 6 orang. Oh, dari sini ke Jepang, nyampe sana di bandara udah ditahan, diinterogasi 6 orang itu. Heeh. Sehari semalam lalu dipulangkan katanya dia Dideportasi. lagi. Iya. Heeh, terus? Terus sekarang dia mau diterbangkan ke Korea atau kemana katanya. Dijanjiin lagi sama orang itu. Gak tahu terbang belumnya itu. Oke. Nggak ada orang kerja di luar negeri itu harus ke Istanbul, harus ke Jepang, harus ke Korea. Ya kerja aja. Berarti itu adalah proses ilegal. Oh, gitu ya Bu. Betul. Saya bisa jamin 100%. Karena kalau orang bekerja ya udah prosesnya di Indonesia. Dan mereka harus terdaftar di BP3MI, di Snaker juga bisa dicek. Jadi sebenarnya kalian legal atau ilegal, kalian bisa tanyakan KTP kalian ke Disnaker. Disnaker setempat. Oke, namamu siapa? Ridwan. Namamu siapa? Usman. Apakah terdaftar di Disnaker? Jika kalian terdaftar di Disnaker berarti kalian legal. Tapi kalau tidak terdaftar di Disnaker berarti kalian ilegal. Dengan membayar 70 juta itu suatu pembodohan. Mereka mau melapor apa enggak? Ya, saya udah kasih tahu Bu, udah kasih tahu ini legal, kata saya, hati-hati, kata dia yang mau kerjanya ke percaya ya udah terserah itu gituin. Ya udah, intinya adalah itu ilegal karena nggak ada kerjanya mau kemana ya udah tujuannya kemana, kalau mau ke Jepang aja, kalau ke Korea aja lah, ngapain lo liburan kemana-mana, di Jepang dideportasi sementara sudah bayar 70 juta. Iya, katanya kan kemarin dijanjiin lagi ke Korea orang itu, berapa orang nggak tahu itu. Itu sebenarnya gitu, udah berapa orang yang terbangin kayak gitu. Sponsornya orang mana? Orang Subang. Orang Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, kalau mereka berani melapor saya bantu. Kalau mereka nggak berani melapor, pingin ditipu ya udah nggak apa-apa. Iya, saya kan pengen tahu aja gitu. Dia diem aja. Si istrinya udah kepusingan di rumah. Dia sementara ini nggak pulang-pulang di rumah sponsor itu. Ada di rumah sponsor? Iya, katanya mau terbang lagi ke Korea. Itu mah terserah. Kalau saya ini mah ilegal, hati-hati. Nggak percaya dia, ya udah. Dikasih tahu juga begitu, nggak percaya. Ya udah, intinya kalau mereka nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mereka butuh bantuan, bisa saya bantu. Iya, gitu aja. Makasih infonya, saya udah Terima kasih kasih. tahu gitu nggak percaya ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Oke, lagi dan lagi ternyata di area Jawa Barat, mereka tidak menjelaskan pada saya. Orang mau bekerja di Jepang kok diajak di Istanbul. Habis itu dibawa ke Jepang dideportasi. 4 orang. Dibawa ke Korea 6 orang dideportasi. Dan orangnya tersebut masih percaya kalau mereka mau diprosesin. Ayolah teman-teman bangun. Ini para calo ngeliatin saya ya. Calonya lagi ngeliatin saya yang cantik ini ya. Jadi para calo mungkin kalian musuhnya saya ya. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu memusuhi saya karena nggak ada gunanya. Nyatanya lebih menang kamu dibandingkan dengan saya. Saya sudah teriak-teriak, saya sudah mengatakan apapun tentang kalian. Tapi ternyata orang-orang saya lebih percaya omonganmu. Saya secara pribadi merasa sangat sedih sekali saat saya memberitahu kebenaran dan gak ada seorang pun yang percaya. Saya sangat sedih sekali saat uang kalian 70 juta. Kalian kasihkan ke orang lain 65 juta kalian kasihkan sama orang lain. Sementara nonton YouTube saya 1 bulan kuotanya cuma 50 ribu. Kalian tidak ingin lihat saya, kalian tidak ingin subscribe saya. Bahkan kalian anti saya. Bahkan ada yang komen, ide ibu bagus banget sih, tapi sayang saya blokir. Saya cek, apakah benar dia blokir saya? Enggak, ternyata dia cuman komen aja di situ. Jadi ya mungkin itu adalah sindikat.
Jadi saya tuh sangat sedih sekali saat saya itu memberitahu kalian dan kalian tidak percaya sama saya. Bahkan dengan melihat saya, uang kalian bisa diselamatkan. Kalian tidak perlu jual sawah untuk ke Korea, kalian tidak perlu jual sawah untuk ke Jerman, kalian tidak perlu jual sawah untuk ke Jepang. Kenapa? Dengan potongan lah, dengan skema-skema yang ada. Kalian tidak pernah percaya. Kalian lebih percaya mulut manis si calo. Kalian lebih percaya dengan apa yang mereka katakan. Sementara saya setiap hari debat dengan calo pun percuma. Karena kalian tetap mencari calo tersebut. Karena kalian tetap mencari calo tersebut. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Saya itu tidak mampu melakukan apapun. Lapor polisi kayaknya sudah selalu lapor polisi.